Teman-temanku sekalian, Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran mempersembahkan sebuah alih wahana sebagai bagian dari mata kuliah sastra bandingan. Alih wahana ini berasal dari cerpen Dongeng Rama dan Sita karya Sapardi Djoko Damono. Narator diperankan oleh Cintaku Rahma, Rama diperankan oleh Rifa Gradia, Rahwana diperankan oleh Nabil Zidan, Sita diperankan oleh Mutiara Humaira. Selamat mendengarkan. Apa gerangan beda antara nasib dan takdir? Ada nasib buruk, ada nasib baik. Tetapi adakah takdir buruk? Apa yang menentukan takdir? Dan apa pula ukuran baik dan buruk? Apakah tokoh-tokoh wayang tidak bisa mengelak dari takdir? Atau barangkali bukan takdir, tapi nasib? Wayang kita ciptakan. Jadi yang menentukan takdir mereka adalah kita, sang pencipta wayang. Kalau sudah terlanjur kita tulis, apa masih bisa juga kita mengubah takdir atau nasib mereka? Rama, Sita, dan Laksmana adalah kelengkapan segitiga sempurna. Namun, karena adanya kasakusuk yang tak senonoh, putra mahkota itu pun diusir bersama istri dan adik tirinya dan hidup di hutan. Di samping memiliki keperkasaan dan senjata, dewa telah membekali ketiganya dengan keikhlasan menyerahkan apa saja yang mereka miliki kalau memang diminta oleh orang yang memerlukannya. Pada suatu pagi yang cerah ketika mereka baru saja meninggalkan gubuk, seorang lelaki bertubuh gempal dengan raut muka yang meminta dikasihani mendekati Rama. Jika boleh curiga siapa gerangan lelaki itu, Rama sama sekali tidak curiga. Ia tenang saja. Paduka, sang putra mahkota, yang tidak tertandingi dunianya, yang tak terungguli di dunia maya. Perkenalkan, hamba orang hina dina dari sebuah kerajaan di seberang hutan ini. Adapun maksud hamba menemui Paduka adalah ingin meminta istri Paduka, Dewi Sita, yang mengungguli semua bidadari di surga kecantikannya, untuk saya jadikan istri. Laksmana langsung merah mukanya. Ia memandang Rama dan Sita bergantian. Namun, mereka berdua hanya diam. Sita pun menunduk, tidak berani memandang suaminya. Apalagi memandang si laki-laki asing yang bersujud di hadapan mereka. Terdengar lagi suara lelaki asing itu. Hamba tahu persis, Paduka adalah titisan Sang Hyang Wisnu, yang dengan ikhlas akan menyerahkan apa saja milik Paduka. Tidak terkecuali istri Paduka. Titisan Laksmi yang juga tentu menerima apa saja nasib yang telah digariskan untuknya. Ia sudah ditakdirkan menjadi istri hamba, dan hamba memang bernasib baik. Wajah lelaki itu tampak mendadak ganjil. Rama tetap diam. Laksmana mulai meraba-raba kerisnya. Sita tampak menggigit bibirnya. Lelaki asing itu mulai melanjutkan usahanya. Ia berkata, Yang menitis ke dalam jiwa raga Paduka adalah dewa yang maha pemurah, yang tentu akan tak berkenan harinya kalau Paduka tidak memenuhi permintaan hamba, yang pasti akan berang kalau Paduka tidak meluluskan permohonan saya yang sederhana ini. Rama menoleh kepada istrinya, kemudian kepada Laksmana, dan dengan ketenangan yang setinggi langit, sejauh cakrawala, dan sedalam lubuk hati para dewa, ia bersabda kepada adik tirinya. Laksamana, Adinda, tolong angkat istriku dan letakkan ke pundak lelaki yang tampaknya maha tahu itu. Dan biarkan dia segera membawa kabur Sita dari sini. Laksmana cepat-cepat melaksanakan yang ditugaskan untuknya, setelah dengan sigap memasukkan kembali keris ke sarungnya. Hei orang dari seberang hutan, aku berikan istriku dengan ikhlas. Benar katamu, ia titisan Laksmi, dan pasti akan menurut segala hal apa yang kendaki suami. Sekarang, bangkitlah kamu, panggullah istriku ini di pundakmu sepanjang perjalanan pulang ke negerimu. Hanya ada satu permintaanku. Dengar baik-baik.
Lelaki asing itu perlahan bangkit dengan Sita di pundaknya, menanti dengan berdebar apa yang akan diisyaratkan oleh putra mahkota. Rama bersabda, suaranya wangi bagai mawar hutan. Begini, sepanjang perjalanan, kamu tidak boleh menurunkan yang kau panggul itu. Jangan sampai istriku, yang sekarang menjadi istrimu, menginjak tanah. Karena hal itu akan menyebabkannya langsung ambles ke bumi. Kau tentu tahu, namanya Sita. Artinya galur. Selokan yang berair sehabis sawah dibajak. Ia baru boleh kamu turunkan dari gendongan kalau sudah sampai negerimu. Paham? Paham, Paduka. Akan hamba laksanakan sebaik-baiknya, Paduka. Kemudian lelaki asing yang gagah itu, yang tentu saja bisa ditebak, Rahwana namanya, melenggang tenang menyusuri jalan hutan yang sudah dihafalnya. Sama sekali tidak dirasakannya panggulannya itu sebagai beban. Bukan karena Sita tidak lebih dari 50 kilo, tetapi karena bayangannya tentang ranjang telah menguasai pikiran dan perasaannya sepenuhnya. Ia juga membayangkan betapa gempar kerajaannya nanti ketika warganya tahu bahwa ia akhirnya berhasil mendapatkan titisan Dewi Laksmi. Namun, hanya ada satu hal kecil yang membebaninya. Sepanjang perjalanan ini, ia sedikit repot memikirkan mengapa salah satu bagian tubuhnya yang itu, iya, yang itu, berperangat tidak seperti biasanya. Dan Sita, ia merasakan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika tubuhnya bersentuhan dengan lelaki asing itu, ada semacam perasaan geli. Namun ia merasa tak berhak berpikir yang bukan-bukan, karena yakin bahwa Laksmi sudah merasuk dalam dirinya. Rawana berjalan agak tergesa, lalu mendadak menghentikan langkahnya. Nah loh, ia pengen buang air. Tentu saja hajatnya itu tak bisa dilakukan sambil memanggul Sita di pundaknya. Itu tidaklah sopan, memalukan, dan tidak semestinya. Namun, ia takut kalau titisan Laksmi itu langsung lenyap ke bumi begitu diturunkan dari pundaknya. Nafasnya mulai belepotan, namun ia tidak menyerah. Hei, saudara pencari kayu. Sampean harus menolongku dari kesulitan ini. Sampean tahu siapa yang di pundakku ini? Tentu saja tidak. Ia istriku. Ia manja. Maunya dipanggul terus. Jadi, tolong panggul ia sebentar saja ya. Sebentar saja. Aku akan buang air kecil di balik pohon itu. Tidak pantas istri menonton suaminya kencing sembarangan. Pencari kayu itu tampaknya tak merasa heran sama sekali. Langsung diturunkannya ikatan kayu di pundaknya dan siap-siap menerima tugasnya. Nanti aku berikan apa saja yang kau minta. Ketika Sita dipindahkan dari pundaknya ke pundak si pencari kayu itu, tiba-tiba seperti ada suara yang terdengar meretas di udara, dan didengarnya dengan jelas suara pencari kayu itu. Terima kasih, Rawana. Kau telah mengembalikan Sita kepadaku, pemiliknya yang sejati. Selamat jalan pulang ke negerimu. Dan dengan kuasa si dalang, si pencari kayu itu pun berubah wujudnya menjadi Sri Rama. Laksmana yang kemanapun selalu mengikuti kakak tirinya tampak merasa lega karena itulah akhir kisah yang selama ini dibayangkannya. Namun, apa gerangan yang terjadi? Sita langsung loncat dari bahu Rama, mendekati Rahwana sambil menatap Rama dan berbicara dengan suara bagaikan bidadari. Ingat Rama, kamu sudah berjanji akan memberikan aku pada Raja Perkasa yang dadanya berbulu dan tubuhnya berotot ini. Ia lelaki tulen yang menjadi idaman setiap perempuan. Aku akan berbahagia hidup mengabdi padanya. Rahwana kaget, tetapi Rama tampak bergeming. Dengan suaranya yang tak tertandingi merdunya ia pun bersabda. Baik, kalau memang itu kehendak Ki Dalang, kita semua ini hanya bayang-bayang.
Demikianlah pendengar, alih wahana, dongeng Rama dan Sita dari cerita pendek karya Sapardi Djoko Damono. Sampai berjumpa di lain kesempatan.